Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Taib, ayuhal ikhwah jami'an, kaifa halukum? La'allakum bi khairikum aynama kuntum. طيب، في هذا اليوم نحن عندنا الدراسة يعني في مادة التوحيد، وأرجو منكم قبل أن نبدأ دراستنا أن تفتحوا كتبكم جميعا وأمامكم الكتب جميعا. يعني الآن نحن وصلنا إلى صفحة 21، إلى صفحة 21. طيب، لعلكم تفتحوا كتبكم جميعا. طيب، رأيتم إلى كتابكم أن قبل أن نأتي إلى موضوعنا الجديد، في لقاء الماضي نحن قد تعلمنا ما يتعلق بلماذا كانوا شرار الخلق عند الله تعالى. والآن قبل أن نأتي إلى دراستنا الجديد سنركز قليلا أو سنراجع قليلا ما الذي درسنا في اللقاء الماضي. في اللقاء الماضي نحن قد تعلمنا لماذا كانوا شرار الخلق عند الله تعالى. Kenapa orang-orang terdahulu disebut merupakan sejelek-jeleknya makhluk indallahi ta'ala, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang pertama, anna ittikhadha al-qubur masajid min a'zami asbabi wuqu'ihim. Karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat untuk beribadah. Karena itu merupakan kesyirikan, salah satu penyebab kesyirikan yang sangat besar, ya, yang sangat besar terjadi di umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua, annahum qad adkhalu asyrik ala anfusihim, min haitsu yadhunnu annahum yahsinuna sana'an. Mereka juga telah memasukkan ke dalam diri mereka itu kesyirikan, ya. Salah satunya yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah dan menganggap ibadah itu merupakan ibadah yang sangat mulia, ya, yang sangat agung. Oleh karena itu, mereka dengan menganggap ibadah itu merupakan ibadah yang sangat agung, yang baik, maka disitulah mereka telah mencintai sebuah kesyirikan yang sangat besar, ya, yang dimana mereka terus-menerus melakukan ibadah tersebut, padahal itu merupakan sebuah kesyirikan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka disebut sebagai makhluk, sejelek-jelek makhluk indallahi ta'ala. Kemudian موضوع بعده ما الذي يشمله اتخاذ القبور مساجid, ya, yang mencakupi apa saja, yang mencakupi yang disebut dengan menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Bagaimana cakupannya? Yang pertama ialah bina al-masajid 'alaiha was-shalah fiha. Yang dikatakan menjadikan kuburan sebagai masjid ialah membangun masjid di atas kuburan. Ini termasuk ke dalam sebuah kesyirikan. Segala sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama Islam, membangun masjid di atas kuburan. Kemudian As-tsani as-shalah indaha wa illam baina 'alaiha masjid, ya, salat di atas kuburan atau sujud di atasnya. Ini termasuk ke dalam sebuah
kesyirikan. Atau salat di antara masjid, di antara kuburan, ini termasuk juga. Ya, wadzalika anna kulla mawdi' yusalli fiha yusamma masjidan. Ya, setiap tempat-tempat yang salat di atasnya maka disebut sebagai masjid. Nah, kalau salat di atas kuburan maka disebut kuburan itu sebagai masjid karena telah salat di atasnya. Maka ini sangat dilarang membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Ya. Ats-tsalis as-shalah ilaiha. Salat di kuburan. Bi an yattajih ila al-qabri fi hali shalah, menghadap ke kuburan ketika salat. Maka oleh karena itu banyak kita mendapati bahwasannya masjid-masjid ada yang terdapat kuburan di depan masjid. Ya, ini termasuk tidak boleh kita salat di masjid tersebut karena di depannya terdapat kuburan. Ya. Bagaimana supaya tidak terjadi itu? Maka ketika ada masjid yang seperti itu, maka ditaruh atau diletakkan atau dibuat tembok di antara masjid dan kuburan supaya tidak menghadap ke kuburan tersebut ketika melaksanakan sholat. Ini banyak masjid-masjid di Indonesia yang ada kuburan di masjid tersebut, ya, di hadapan masjid tersebut, dan ini tidak dibolehkan. Baik, al-an sana'ti ila mawdu' ba'dahu, yakni al-hulul la'nah ala muttakhidhi al-qubur masajid. Ya, masih di halaman 21. Hulul la'nah ala muttakhidhi al-qubur masajid. Ya, laknat bagi mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, laknat bagi mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah atau masjid. Laqad shaddada an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahdzir min ittikhadhi al-qubur masajid hatta innahu la'ana man fa'ala dhalik kama jaa fi 'adati ahadits minha. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, telah melarang siapa saja yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Melarang hatta innahu la'ana man fa'ala dzalik, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, di antaranya ialah iftah safhah ba'daha safhah 22. Baik, unduru ila kitabikum. Al-awwal hadis an Aisyah radhiyallahu anha wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Ya, ini hadis dari Aisyah, Abdullah bin Abbas, qala lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafaqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal atau sebelum beliau datang maut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan kain wol yang bergaris-garis di atas wajah beliau. Ya, Rasulullah di atas wajahnya. Fa idza iqtamma kashafaha an wajhihi. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah untuk bernafas, maka beliau membuka kain tersebut, kain wol tersebut. Ya, faqala wa huwa kadzalik. Dan setelah itu
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Ya. Laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittikhadu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai tempat untuk beribadah atau sebagai masjid. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yuhaddiru misla ma sana'u. Ya, telah melarang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Rasulullah melarang sebagaimana apa-apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah, sebagai masjid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ketika itu sedang sakit-sakit dan beliau takut ketika beliau meninggal dunia, kemudian kuburan beliau itu dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Maka beliau mengatakan hal tersebut, ya, di dalam hadis ini. Ya, falaula dzaka ubriza qabruhu ghaira annahu khushi'a an yuttakhadha masjidan. Kalau bukan karena hal yang ditakutin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijadikan nanti kuburannya sebagai masjid, maka niscaya kuburan beliau akan dinampakkan. Ya, akan dinampakkan. Maksudnya, maka oleh karena itu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup. Ya, maksudnya tidak di tempat yang terbuka. Itu salah satu alasan supaya kuburan itu tidak dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti hal tersebut sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, sebagaimana beliau menakutkan kepada umatnya ini, ya, sebagaimana perbuatan itu telah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau hal ini terjadi kepada umatnya. Ya, annahu khusyan an yattakhadha masjidana, karena beliau takut kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Kemudian ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan masajid. Al-murad al-mawadhi' lis-sujud haitsu ittakhaduha kana'is wa bi'an yata'abbadun fiha. Ya, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Maksudnya ialah al-murad mawadhi' lis-sujud. Maksudnya ialah tempat-tempat mereka untuk bersujud. Ya, semua tempat yang bersujud jadi dinamakan dengan masjid. Ya, dinamakan dengan tempat beribadah. Ya, di mana kita sujud di atasnya itu sudah dinamakan tempat untuk beribadah. Haitsu ittakhaduha kana'is wa bi'an, sebagaimana yang di mana orang-orang Yahudi itu menjadikan gereja mereka sebagai tempat untuk beribadah dan beribadah di dalamnya. Kemudian yuhaddir ma sana'u, ya, telah melarang orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ay qala dzalik sallallahu alaihi wasallam tahdziran li ummatihi min man anna yasna'u misla sani'al yahud wan nasara fayaqa'a bihim minal la'nah ma waqa'a bihim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahdiran li ummati, ya, beliau mengingatkan kepada umat-umatnya, siapa yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka
fayaqa'a bihim minal la'nah, maka telah ditimpa baginya yaitu laknat Allah terhadapnya sebagaimana ma waqa'a bihim. Maka waqa'a bihim yakni apa yang telah ditimpa kepada orang Yahudi dan Nasrani. Intinya tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terdahulu. Kemudian ghairu annahu khusya an yattakhidha masjidan ay anna illa fi adami ibras kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa khauf. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kuburannya itu dijadikan sebagai masjid. Ay anna illah fi adami ibras, karena salah satu yang sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, illah alasan adami ibras tidak dinampakkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa khauf as-sahabah, dan sahabat takut an yaqa'a min ba'di al-ummah qulu fi qabrihi. Ya. Sahabat juga menakuti hal tersebut, takut terjadi di umat Nabi Muhammad yaitu ghulu, bersikap ghulu terhadap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayattakhiduhu masjidan kama ittakhadat al-yahudu wan nasara qubur anbiya'ihim masajid, ya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani terdahulu takut menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Oleh karena itu sahabat berinisiatif adamu ibras kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menampakkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terbuka, ya, supaya tidak bulu terhadap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, hadis tsani, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari hadis Abdullah bin Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairat al-qubur, ya, orang-orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang melaknat orang-orang yang ziarah kubur wal muttakhidin 'alaiha al masajid was suruj, ya, melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, kemudian ziarah al-kubur was suruj, ketika ziarah dia meletakkan pelana di atas kuburannya lalu membakarnya. Ini termasuk ke dalam ghulu, ya. Wala'ana alladhi yuqiduna as-suruj 'inda al-qubur li'anna dhalik min al-ghulu alladhi yuaddi ila ta'dhimiha wa ibadatiha. Ya. Ketika ziarah melaknat alladhi yuqidun, orang-orang yang membakar as-suruj, yakni pelana, seperti apa namanya, yang ketika mati lampu dihidupkan, itu sebagai bisa dikatakan sebuah pelana. Endal kubur, mereka ketika ziarah kubur mereka meletakkan itu di atas kuburannya, mereka menghidupkan api. Kenapa dilaknat? Di anna dzalik minal ghulu, karena itu termasuk ke dalam salah satu perbuatan ghulu, alladhi yuaddi ila ta'dhimiha, ya, yang dimana ini merupakan sebuah keagungan, ya, terhadap kuburan tersebut, pengagungan terhadap kuburan tersebut, dan sebuah ibadah kepada kuburan tersebut, dan ini tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang melakukannya maka laknat bagi pelakunya tersebut. Ya, hatta huna fahimtum jami'an la'allakum tafhamu jami'an.
alladhi ma darasna fi hadzal yawm. Baik, in kana 'indakum as-su'al aw as'ilah an hadzal mawdu' fas'aluni. Naam, fas'aluni. Baik, al-waqt qad intaha. Insyaallah قبل أن نختتم دراستنا لا تنسوا أن تراجعوا دروسكم جميعا. اقرأوا كتبكم جميعا. Ya, اكتبوا ما الذي لا تفهموا واسألوا ولا تستحيوا عن أسئلة. Ya, أرجو منكم أن تراجعوا دروسكم. طيب حتى هنا نكتفي بهذا القدر وأشكر لكم شكرا كثيرا على استماعكم واهتمامكم ونختتم هذا الدرس بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.